Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini Pak Guru ada tugas terkait mewawancarai salah satu siswa di SMP Negeri 6 Mas Bage terkait dengan pendidikan yang diberikan di sini, terutama terkait dengan pendidikan inklusif. Coba sebutkan siapa nama? Nah, sebagai siswa yang inklusif, yaitu yang dibimbing oleh Ibu Guru Rina, kira-kira hal apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru terkait dengan pembelajaran di sekolah, khususnya untuk bagi diri sendiri? Pembelajaran dijelasin, Terutama di perpustakaan, apa yang dilakukan di sana? membaca buku, menulis, membaca, dan semuanya. Selama itu kira-kira ada perkembangan sebelumnya dari tidak kurang mampu membaca, kemudian sudah mampu membaca tidak? Udah. Sudah ada ya. Kira-kira manfaat apa yang dirasakan oleh diri sendiri terkait dengan metode yang digunakan oleh Bapak Ibu Guru mengajar, khususnya ketika berada di perpustakaan? Jadi lebih baik. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Pak Guru. Tugas Pak Guru adalah mewawancarai salah satu siswa disabilitas yang ada di sekolah. Perkenalkan, siapa nama? Oke, sudah berapa tahun sekolah di sini? 1,5 tahun. Kemarin Ibu Rina sebagai pendamping sudah mengajarkan di proses pembelajaran. Kira-kira sebelumnya apa kesulitan yang dialami oleh diri sendiri? Sulit dalam apa? Sulit membaca, mengenali huruf. Lalu apa yang dilakukan oleh pendampingnya untuk mengatasi kesulitan membaca ini? Saya diajarkan di perpustakaan. Kira-kira dari hasil pembelajaran itu sudah mampu tidak, dari sebelumnya tidak bisa membaca menjadi sedikit lebih bisa membaca? Mampu. Kira-kira apa manfaatnya? Oke, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, ada sedikit pertanyaan tentang teman-teman kalian yang punya kekurangan, yaitu kurang mampu membaca ya. Baik, yang pertama, ketika di kelas biasanya kan siswa yang memiliki kekurangan itu biasanya digabung dengan teman-teman kalian yang normalnya ya. Kira-kira selama pembelajaran di sekolah antusias tidak teman-teman tersebut belajar di kelas? Teman-teman yang kurang membaca itu selalu antusias dalam belajar, mengerjakan tugas, dan semua hal yang dilakukan sesuai dengan teman-teman yang normal. Kira-kira bagaimana cara Bapak Ibu Guru di kelas itu mengajar antara teman yang kurang mampu membaca dengan yang sudah mampu membaca? Strategi yang lain mengajarkan teman-teman yang tidak mampu atau kurang dalam membaca itu secara adil, saling menghormati dan menghargai, tidak membeda-bedakan pelajarannya, dan sesuai dengan orang yang sudah normal. Ada tidak perubahan yang dialami oleh teman-teman tersebut yang kurang mampu membaca selama bersekolah di sini? Teman-teman yang tidak mampu membaca memiliki kemajuan yang sangat meningkat dalam bidang pembelajaran, pengetahuan, serta ilmu pengetahuan tersebut. Kira-kira selama di kelas ada tidak tindakan atau perilaku yang tidak menyenangkan yang bisa menyinggung perasaan teman-teman yang kurang mampu membaca itu? Mungkin ada atau tidak ada, saya tidak tahu mengenai suatu hal tersebut. Kalau sendiri pernah tidak melakukan itu? Saya tidak pernah. Baik, kira-kira apa manfaat yang dirasakan sekolah terkait dengan siswa tersebut? Manfaat sekolah dalam
asalkan siswa yang tidak mampu tersebut dapat memajukan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk memenuhi kegiatan LMS dalam pendidikan inklusif ini ada salah satu tugas, yaitu mewawancarai pengajar yang ada di sekolah Bapak Ibu guru terkait dengan pendidikan inklusif. Kira-kira seperti apakah manfaat pendidikan inklusif dalam kegiatan belajar mengajar yang Bapak rasakan? Nah, pendidikan inklusif yang saya rasakan itu adalah terkait dengan keberagaman belajar peserta didik yang sangat beragam. Salah satunya bagaimana cara belajar mereka itu saling berbeda dan kita harus menciptakan pembelajaran yang lebih menekankan pada bagaimana memberikan keberagaman itu menjadi salah satu kesempatan kepada peserta didik untuk belajar lebih baik lagi. Ya, salah satu keberagaman itu mungkin salah satunya adalah kebutuhan belajar, dan kebutuhan belajar itu ditentukan terkait dengan latar belakang dari siswa. Di sekolah kita ada beberapa siswa yang mengalami disabilitas, salah satunya adalah kesulitan dalam membaca. Bagaimana Bapak Guru memandang hal tersebut? Siswa yang disabilitas disatukan dengan siswa yang non disabilitas dalam pembelajaran. Nah, salah satunya saling mendukung dalam pembelajaran. Nah, misalkan dengan membimbing secara bertahap bagaimana siswa itu bisa berkembang bersama dengan teman-temannya saat belajar. Nah, itu salah satunya, yaitu saling membimbing. Apa kira-kira manfaat dari kegiatan tersebut? Manfaatnya adalah memberikan peluang belajar yang lebih baik kepada semua peserta didik, terutama peserta didik yang masih belum maksimal dalam literasi maupun numerasinya. Oke. Terima kasih atas wawancaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wawancara ini terkait dengan salah satu tugas di pendidikan inklusif angkatan kedua terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus di SMP Negeri 6 Mas Bage. Pertanyaan pertama, kira-kira apa manfaat yang dirasakan oleh Ibu Rina sendiri terkait selaku pendamping dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang terutama yang kurang mampu dalam hal membaca? Manfaatnya sih kalau secara pribadi manfaatnya itu saya jadi lebih sabar karena menghadapi anak-anak yang kemampuannya memang di bawah rata-rata untuk membaca. Karena kan seharusnya pas di SMP harus sudah lancar. Terkait dengan hal itu, kira-kira strategi apa yang dilakukan Ibu Rina untuk menghadapi siswa-siswa murid-murid yang berkebutuhan khusus? Strateginya saya kelompokkan mana yang parah dan mana yang tidak terlalu parah. Nah, kalau yang terlalu parah bimbingannya 3 kali seminggu, tapi kalau yang tidak terlalu parah 1 kali atau 2 kali seminggu. Kira-kira semenjak di sekolah sini, apa yang membedakan ketika awal masuk di sini siswa tersebut dengan yang untuk yang hari ini, yang tahun ini di awal masuk sekolah? Apakah ada perkembangan atau bagaimana? Kalau yang sekarang anak-anak yang kurang mampu membaca lebih banyak daripada tahun-tahun yang kemarin. Terakhir, apa kira-kira manfaat yang dirasakan oleh sekolah terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama ketika di pembelajaran di kelas bersama dengan anak pada biasanya? Dengan adanya bimbingan membaca, anak-anak yang kurang mampu membaca jadi bisa dia membaca,
lancar. Jadi di kelas itu anak-anak jadi lebih pede. Ya, anak yang sudah bisa itu jadi lebih pede, dia bergaul, terus maju ke depan kelas seperti teman-temannya yang lain. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.